Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan untuk masih melaksanakan menuntut ilmu sebagai rutinitas kita di Masjid Baitur Rahmah ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Tayyib, kita akan masuk ke pembahasan yang baru setelah kita membahas yang terakhir tentang janaiz, sehingga kita akan masuk, kita belum bahas tentang masalah zakat ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan terkait dengan zakat. Pertama adalah tentang definisi zakat. Apa itu si zakat? Tentunya kita sudah mengenal dari sisi amaliyahnya. Ada zakat fitrah yang kita harus keluarkan setiap akhir Ramadan, ataupun zakat harta, zakat mal ketika kita keluarkan saat harta kita mencapai nisabnya, lalu kemudian juga mencapai haul. Namun kita akan mengenal lebih dalam dimulai dari definisi atau pengertian zakat itu sendiri, sehingga di sisi lain yang itu sudah menjadi rutinitas kita setiap tahunnya, di sisi lain pula kita akan mendapatkan ilmu sehingga menumbuhkan semangat kita untuk tetap istiqomah melaksanakan kewajiban zakat ini. Karena zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Jika tidak ditunaikan maka bisa keluar dari Islam, seperti itu. Baik, kita akan bahas pertama dari definisinya dulu. Zakat itu secara bahasa ya, dia isim masdar, diambil dari kata zaka, syai'un zakatan, artinya adalah tumbuh dan berkembang ya, tumbuh dan berkembang. Sehingga zakat itu bisa dimaknai adalah keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan perbaikan ya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat itu adalah bagian yang telah ditetapkan pada harta tertentu di waktu tertentu yang diserahkan kepada pihak-pihak tertentu pula ya. Zakat menurut istilah ataupun menurut syariat, bagian yang telah ditetapkan pada harta tertentu. Jadi tidak semua harta dikeluarkan zakatnya, Pak. Ada harta-harta tertentu yang dia wajib dikeluarkan zakatnya, seperti itu. Waktunya tertentu ditentukan dalam syariat. Jadi enggak asal mengeluarkannya atau enggak asal memending untuk mengeluarkannya, tidak. Yang diserahkan kepada pihak-pihak tertentu pula. Jadi objeknya itu juga ditentukan oleh syariat. Jadi tidak asal kita berikan, zakat saya berikan sama istri saya aja lah, daripada saya berikan kepada orang lain. Kira-kira istri kita masuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat atau tidak, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan diserahkan kepada pihak-pihak tertentu, begitu. Nah, di sini firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dari kalangan orang-orang kaya. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, ya. Jadi dari zakat itulah ya. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat itu akan suci dan bersih hatinya.
Seperti itu, dan juga dari sisi hartanya, begitu. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hukum dan kedudukan zakat. Zakat ini adalah hukumnya fardhu ain bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat tentunya, ya. Kenapa? Karena kewajiban ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ya. Contoh dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 110. Ini banyak sering diulang-ulang, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kurang lebih ada 80 kali di dalam Al-Quran ayat ini diulang. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Kemudian juga dalam surat At-Taubah ayat 103 yang tadi sudah kita singgung, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Begitu. Jadi sebenarnya perintah zakat ini pada hakikatnya kita ini menolong orang-orang kaya yang mereka memiliki harta yang dimana bisa jadi harta yang mereka dapatkan itu ada harta yang tercampur dari harta yang haram. Ima dari sisi zatnya dia mendapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan zatnya sendiri haram, ataupun dengan cara mendapatkannya. Mungkin dari riba atau terkadang menipu, atau mungkin terkadang bagi para karyawan atau pegawai yang dimana dia harus 8 jam bekerja tapi dia justru malah membuang-buang waktunya tidak dalam urusan pekerjaannya, ya. Dia minta haknya dipenuhi tapi dia tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya. Nah di situ bisa jadi ada harta-harta yang kotor, yang haram, sehingga kewajiban untuk dikeluarkan yaitu kalau sudah mencapai nisab dan juga mencapai haul, yaitu dalam jangka waktu 1 tahun. Begitu, itu perintahnya. Kemudian Allah juga memberi ancaman keras kepada mereka yang enggan untuk mengeluarkannya. Ya, hartanya sudah mencapai nisab 200 juta. Itu selama 1 tahun dia miliki. Tapi dia tidak mau mengeluarkannya, hati-hati ancamannya di surat At-Taubah ayat yang ke-34 sampai 35. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, jadi dia tidak mau tuh mengeluarkannya untuk dalam rangka mengeluarkan zakat. Ya, dia simpan, nggak mau dia. Ya. Padahal kewajiban dia setiap tahunnya harus dikeluarkan jika mencapai nisabnya. Tapi dia tidak mau untuk mengeluarkannya. Sayang-sayang kalau dikeluarkan. Punya uang 500 juta harusnya setiap tahunnya dikeluarkan 2,5%. 2,5% dari 500 juta kan sekitar berapa tuh? 12 juta 500 kan. Sekitar itu kan. 12 juta 500. Karena kalau 1%-nya dari 500 juta kan 5 juta. Ya, jadi kalau 2,5%-nya berarti 12.500.000. Tapi dia nggak mau keluarkan, ya, nggak mau dia keluarkan, hati-hati. Ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar buruk bagi mereka ya Muhammad bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Apa azabnya nanti kelak? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Yang artinya adalah pada hari di mana nanti kelak yuhma 'alaiha fi nari jahannam, mereka itu akan disetrika, ya. Disetrika dengan apa? Dengan harta-harta yang mereka simpan. Harta yang mereka simpan dari emas, dari perak. Kalau sekarang kita dari uang, ya. Karena memang asli dari alat transaksi itu adalah emas dan perak. Kalau dulu itu dinar dan dirham. Maka itu semua nanti akan dileburkan, akan dijadikan lempengan yang panas dari api neraka, lalu kemudian akan disetrikakan di punggung, di jidat dan di depan kita, di dada kita. Ya. Lalu kemudian Allah menyebutkan hadza ma kanastum li anfusikum. Ini loh dulu yang kau simpan selama ini yang kau tidak mau keluarkan.
Allah leburkan, lalu kemudian Allah jadikan itu sebagai setrikaan. Makanya hati-hati jamaah rahimakumullah ya. Semakin kita menyimpan harta, maka semakin berat pula hisabnya di sisi Allah. Sehingga langkah lebih baiknya untuk kita keluarkan di jalan Allah. Kita keluarkan dengan jalan yang benar, dengan cara yang benar. Ya bagi kita yang tidak mempunyai harta, maka masih banyak cara yang lain untuk kita bisa bersedekah kepada orang lain, membantu mereka. Kalau saja kata Nabi, kita membawakan barang-barang ya orang yang ingin menaikkan ataupun barang-barang orang yang ingin menaiki hewan tunggangannya saja, itu bagian daripada sedekah, apalagi kita membantu orang lain dengan cara tenaga kita. Yang lebih daripada itu tentunya itu akan mendapatkan kebahagiaan nanti kelak di akhirat, yaitu memudahkan orang lain saat mereka kesulitan. Seperti itu. Nah, itulah dalil-dalil dari Al-Quran yang terkait dengan masalah zakat. Adapun dari sunnah, tentu kita sudah paham kalau dalil dari sunnah selalu kalau berbicara tentang zakat, sholat berarti menginduk kepada hadis tentang rukun Islam. Pasti dalam rukun Islam itu disebutkan ya, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Kamu mendirikan sholat dan kamu menunaikan zakat. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian bahkan dari dalam sunnah sendiri Rasulullah SAW dengan tegas ketika beliau membaiat para sahabat, maka salah satu baiat yang harus diucapkan oleh para sahabat kepada Rasulullah itu adalah apa? Untuk mengeluarkan zakat. Baiat itu sumpah setia, Pak. Ya, sumpah setia. Misalnya ini para kaum muslimin yang mereka sudah masuk Islam, mereka harus sumpah setia dengan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah harus mengikuti perintah beliau, ketaatan kepada beliau, karena taat kepada beliau adalah taat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalna alaihim hafidha. Kalau mereka berpaling sungguh, tidak ada bagi mereka penjagaan sedikit pun. Jadi seperti itu. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW membaiat para sahabat, ya tentunya ini salah satu daripada dalil bahwa salah satu baiatnya Rasulullah yaitu perintah untuk mengeluarkan zakat, begitu. Ya. Taib. Kemudian juga ada ancaman bagi mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat, yaitu Rasulullah akan memerangi mereka. Ya, akan memerangi mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Jadi selama mereka bersyahadat, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, ya berarti mereka tidak diperangi, maksudnya begitu. Tapi kalau mereka belum syahadat, belum salat, belum zakat, berarti mereka adalah kaum yang harus diperangi. Itu di zaman Rasulullah SAW. Sehingga dengan ketegasan hadis ini menandakan bahwa zakat itu sangat penting sekali di dalam Islam. Nah, jadi begitu. Inilah dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang terkait dengan masalah zakat. Tayyib. Kemudian pembahasan yang berikutnya jamaah adalah tentang keutamaan dan faedah zakat. Nah, jadi terkadang kita harus tahu, Pak, dalam setiap perintah, dalam setiap ibadah itu kita harus tahu apa sih dampak ataupun pengaruh yang bisa kita dapatkan ataupun pengaruh bagi diri kita ketika kita menunaikan ibadah tersebut. Atau apa dampaknya sih ketika kita menjalankan ibadah tersebut? Apa hasilnya saat dimana kita mengerjakan ibadah tersebut? Apa tujuannya? Satu, yang meskipun ini bagian dari perintah yang seharusnya tidak perlu kita tanyakan lagi kan, hikmah Anda mengerjakan sholat ini, hikmah Anda mengeluarkan zakat ini dan begini, sebenarnya nggak perlu. Kalau sudah ada perintah, berarti kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Ya,
Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik dulu, ketika mereka mengatakan di hadapan Rasulullah saja sami'na, tapi hati mereka wa asaina. Mereka bermaksiat, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Harusnya seperti itu, namun terkadang manusia jiwanya itu gampang keruh. Kita ini jiwanya gampang kotor, jemaah. Ya. Kalau kita sudah merintis melakukan perbuatan dosa yang kecil, maka jiwa kita akan selalu tertutup, semakin tertutup. Sehingga mungkin amalan yang wajib pun, ya, ketika ada ancaman-ancaman yang ada, maka terkadang kita tidak terpengaruh, ataupun hati kita tidak terpengaruhi sedikit pun dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggalkan satu kewajiban tersebut. Makanya ada salah satu metode untuk melunakkan hati kita lagi, membersihkan hati kita lagi dari keruhnya dan kotornya kemaksiatan yang sering kita lakukan, yaitu dengan cara apa? Mengetahui hikmah ataupun keutamaan setiap ibadah yang kita kerjakan. Itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana logikanya aja begini, saat kita masuk sebuah perusahaan, kita ingin kerja, tentunya kan kita harus tahu berapa gaji saat kita bekerja. Gak mungkin kita masuk satu perusahaan kemudian kita bekerja di situ, biarin aja. Ininya berapa, bulanannya berapa, hadiahnya berapa. Ada saya gak mikirin itu, yang penting kerja. Anda berarti bodoh, jahil. Ya, gak bisa begitu. Harus tahu akadnya harus ada dari awal. Gak boleh akadnya di akhir. Ya kan? Dalam satu pekerjaan aja seperti itu. Ya. Nah, kenapa demikian? Itu untuk memotivasi. Anak di sana gajinya 10 juta satu bulan. Motivasi buat dia. Untuk dia lebih semangat dan lebih teliti lagi nantinya ketika dia bergabung di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, salah satu daripada keutamaan kita mengetahui fadilah suatu amalan itu di situ. Ya, untuk menggerakkan hati kita agar supaya hati kita ini lebih semangat untuk mengamalkan ibadah tersebut. Nah, di sini ada fadilah atau faedah ketika kita mengeluarkan zakat. Yang di sisi lain ini bagian dari kewajiban. Sebenarnya kewajiban itu sudah nggak perlu ditanya lagi apa sih fadilahnya atau keutamaannya. Tapi disinilah hikmah di balik setiap syariat yang Allah perintahkan atau yang Allah larang, selalu Allah sertakan fadilah ataupun keutamaannya. Meninggalkan maksiat keutamaannya apa? Pasti ada kan? Nah di situ. Dan di antaranya adalah mengerjakan satu kewajiban. Keutamaannya masih meninggalkan suatu kewajiban, dan di sini. Di antara keutamaan membayar atau mengeluarkan zakat adalah satu, ia merupakan salah satu sifat orang-orang yang berbakti ataupun al-abrar dan penghuni surga. Ya. Artinya apa? Bahwa seorang yang kelak nanti akan menjadi penghuni surga itu pasti dia akan ridho, dia akan senang ketika dia mendapatkan satu perintah dari Allah. Akan senang. Dan pastinya dia akan mengerjakannya dengan ketulusan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-15 sampai ke-19. Allah taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman atau surga dan di mata air. Akhiri ma atahum rabbuhum, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Jadi apa aja disediakan nanti di surga. Kita mau buah-buahan, kita mau bidadari, kita mau minuman, jenis minuman apapun semua dihalalkan di surga. Ya. Mau jus, model jus apapun tersedia. Jadi apa saja yang kita inginkan tinggal kita mengambilnya dan memintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah itu. Nah, siapa mereka orang-orang muhsin itu? Orang-orang muhsin itu cirinya diantaranya apa? Ayat berikutnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
Mereka itu sangat sedikit sekali tidur di waktu malam. Mimma yahja'un itu mereka selalu tadajafa junubuhum anil madaji, yaitu yang selalu menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur mereka. Ya, jadi nggak banyak tidur. Ya. Jadi penyakit kita ini ketika diberi kesempatan untuk tidur ya tidur begitu. Ya, diberi kesempatan untuk tidur ya tidur. Padahal kita masih bisa melakukan hal yang lain yang lebih bermanfaat. Tapi kadang kita lebih condongnya kepada mending manfaatin buat tidur lah seperti itu. Nah, itu hawa nafsu kita itu masih belum bisa kita kontrol. Ya. Untuk apa? Untuk menuju kepada kebaikan seperti itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang muhsin itu adalah orang yang di waktu sepertiga akhir malam selalu beristighfar kepada Allah. Ya. Itulah waktu-waktu yang sangat mustajab sekali. Kata Allah dalam hadits qudsi, "Wa man istaghfarani," siapa saja yang beristighfar kepadaku di saat itu, maka aku akan berikan ampunan kepada dia. "Wa man da'ani fa astajibulah." Barang siapa yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, akan aku perkenankan. "Wa man sa'alani," siapa yang minta kepadaku, maka la'utiyannalah, aku akan berikan apa yang dia minta. Itu kapan terjadi? Di sepertiga akhir malam, yaitu waktu sahar. Waktu sahar itu makanya orang makan makanannya disebut dengan waktu makan sahur seperti itu. Kita sudah bahas di bab tentang masalah puasa. Sehingga nanti kalau setelah zakat kan ada pembahasan puasa Pak ya. Nanti akan kita bahas hanya puasa-puasa sunnah saja, bukan puasa-puasa yang wajib begitu. Jadi orang muhsin itu tadi apa? Pertama, dia akan menghidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua apa? Dia akan selalu beristighfar di sepertiga akhir malam. Dan kemudian orang muhsin yang nanti akan mendapatkan surga Allah dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan kata Allah Pak, dan pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi begitu, ya. Maka kalau kita sering mengeluarkan zakat, ya berarti kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Ya. Kan definisi sederhananya takwa itu apa? Ya. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu definisi takwa yang paling sederhana. Ya. Sehingga tentunya ketika Allah perintahkan untuk zakat, ya berarti kewajiban kita tunaikan zakat tersebut seperti itu. Itu yang pertama, yaitu orang yang mengeluarkan zakat merupakan salah satu sifat orang-orang yang ablar dan penghuni surga. Kemudian yang kedua jamaah adalah ia merupakan sifat kaum mukminin yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Saya singkat saja dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Di situ Allah sebutkan terkait dengan wa yu'tunaz zakah, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Maka sebelum akhir ayat ini ditutup, Allah menyebutkan apa? Ulaika yarhamuhumullah. Merekalah orang-orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita terfokus dengan satu kewajiban jamaah, maka amalan-amalan sunnah itu merupakan bagian daripada proses penyempurnaan dari amalan-amalan wajib yang sedang kita kerjakan. Ya. Mungkin saja ada di antara kita yang ketika menunaikan satu kewajibannya, maka dia tidak menunaikannya secara sempurna. Kan tidak ada yang tahu kesempurnaan yang kita kerjakan setiap perbuatan ataupun perintah Allah. Gak ada yang tahu. Makanya mungkin dengan cara hal-hal yang disunnahkan itu bisa untuk menambal amalan yang wajib kita yang kurang. Sehingga kalau di sini kita berbicara tentang satu kewajiban, yaitu mengeluarkan harta kita,
Karena memang wajib dikeluarkan, ya tentunya yang sunnah pun antum ataupun kita semua jangan sampai lalai dan lengah. Ya, jangan pelit jadi orang. Enggak usah takut. Ini untuk anak saya, enggak perlu takut. Rezeki masing-masing sudah ditanggung oleh Allah jamaah. Ya, sudah ditanggung oleh Allah. Ya, tinggal perbaiki ketakwaan kita saja kepada Allah. Selama kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah pun akan memperbaiki keadaan kita. Ya. Makanya ada seorang ulama salaf yang mengatakan bahwa barang siapa yang dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki keadaannya. Seperti itu, ya. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki keadaannya, keadaan dirinya, keadaan anak-anaknya. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika Nabi SAW bersabda, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan begini, ketika kita menjaga agama Allah, artinya kan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita coba untuk mengamalkan. Misalnya, ini artinya kan kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah kalau semakin dekat dengannya. Karena semua amal soleh itu adalah bentuk kurbah. Kurbah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ibtaghu ilaihil wasilah, carilah ya, wasilah untuk menuju kepada Allah. Yang dimaksud wasilah itu adalah hal-hal yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya diantaranya ya amal-amal soleh. Ya. Sehingga dengan itu yahfadka, kata Nabi SAW, Allah akan menjagamu. Ya, maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Allah akan menjaga agamamu, Allah akan menjaga duniamu, Allah akan menjaga anak-anakmu, Allah akan menjaga hartamu. Semua akan dijaga oleh Allah selama kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Makanya beliau memberikan contoh, diantaranya adalah ada seorang ulama syekh yang sudah tua sekali. Sudah tua renta, umurnya 90 tahun. Dia bertemu dengan muridnya yang masih umur 50 tahun, 45, 50 tahun. Ini syekh masih mampu kuat lari-larian. Dia masih jingkrak-jingkrak. Lalu kemudian ditanya sama muridnya, ya syekh, ya, qad kaburat sinnuk. Ya, umurmu sudah gede loh, udah tua loh. Tapi engkau kenapa masih kuat, masih seperti itu? Maka kata syekh tersebut mengatakan bahwa aku mempelajari hadis Nabi SAW tentang ihfazillah yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Dulu masa mudaku aku gunakan usiaku ya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga di usia tuaku Allah masih menjaga jasadku ini, sehingga jasadku ini masih tetap kuat dan masih tetap sehat. Itu ya, itu salah satunya. Kemudian juga beliau memberikan contoh yang lain ketika Khidir bersama Musa alaihissalatu wassalam masuk ke suatu perkampungan, lalu kemudian adatnya orang-orang zaman dulu itu jamaah, ketika ada orang masuk ke satu perkampungan akan dijamu, pasti akan dijamu, ya, pasti akan disambut dengan baik, akan dijamu apapun yang dia inginkan. Tapi ini tidak. Nah, sehingga mereka berdua keluar dari tempat tersebut, dari daerah tersebut. Nah, di perbatasan di situ ada rumah yang hampir roboh. Ini Khidir tiba-tiba mendatangi rumah itu kemudian memperbaikinya. Nabi Musa bingung, protes. Kita enggak dijamu loh di tempat ini. Kenapa kita harus memperbaiki rumah salah satu warga sini? Maka kata Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'i 'alaika sabra. Engkau enggak akan mungkin bisa membersamaiku dalam keadaan bersabar wahai Musa. Dari awal saya sudah katakan demikian kepadamu. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya, karena itu memang kasus yang terakhir. Maka Khidir mengatakan bahwa
di bawahnya itu, di bawah rumah itu ada harta karun yang disimpan oleh orang yang soleh, yang dimana anaknya itu dalam keadaan yatim piatu. Kalau tidak diperbaiki ini rumah, nanti harta karun itu akan terlihat dan diambil oleh orang lain. Subhanallah. Para ahli tafsir mengatakan jemaah, yang disebut dengan wakana abuhuma salihan, bahwa kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh, ini bukan orang tuanya pas, bukan. Tapi orang tua yang 7 tingkatan ke atas. Jadi ini sudah canggahnya kalau bahasa kita. Tapi subhanallah, harta nenek moyang mereka dijaga oleh Allah, sebab karena apa? Karena kesolehan mereka berdua. Sehingga harta itu nanti akan tepat diberikan kepada keturunannya. Entah keturunan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, pasti akan diberikan kepada keturunannya yang benar-benar juga soleh tentunya, yang benar-benar membutuhkan nanti di kemudian hari. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Itu konsepnya, ya kan? Perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan kehidupan kita, pasti. Ya, makanya saya katakan di sini ini hanya contoh saja jemaah. Ya, dalam mengeluarkan zakat misalnya, jangan terfokus kepada satu kewajiban, jangan. Ya, jangan pelit, nggak perlu takut. Kalau anak kita nanti makan apa, nggak perlu takut. Masing-masing mereka sudah mendapatkan jatahnya sendiri dari Allah. Tinggal bagaimana sekarang kita yang punya tabungan, yang punya uang, yang punya harta, maka kita bisa alokasikan ke hal-hal yang baik, ya, ke hal-hal yang benar. Itu yang terpenting. Ya. Nah, seperti itulah ya. Seperti itulah, maka sebenarnya kalau kita kembangkan dari beberapa perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali faedah yang memang selama ini kita lalai. Ternyata kita sangat lalai sekali dari perkara-perkara yang demikian. Tidak tahu kenapa kita bisa lalai, ya. Kita nggak tahu. Belajar, kita belajar, ya. Tapi kenapa kita masih bisa lalai? Ya, tentunya masih banyak maksiat yang kita kerjakan di situ, sehingga itulah yang dapat melalaikan kita. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah, yang ketiga, faedah dan fadilah zakat yang ketiga adalah Allah akan mengembangkan dan menyuburkan zakat, ya, bagi orang yang mengeluarkannya. Ya. Barusan kita sudah singgung, ya. Jadi Allah nggak akan memiskinkan kita. Yang kita keluarkan itulah yang dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dikembangkan di dunia jamaah. Terkadang kita ini kalau menolong orang, pinginnya itu adalah dibalas segera. Ya. Kalau konsepnya itu 1:700, maka saat dimana kita mengeluarkan satu kebaikan, mengerjakan satu kebaikan, kita itu pengen langsung dibalas dengan cash, ya, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, ya. Makanya kadang ada konsep masukkan uang ke tong masjid 1.000, berharap nanti sore dapat 700.000. Ya. Jujur aja antum, ya. Kalau enggak ntar sore besok lah. Kalau enggak minggu depan, ya, sahih enggak? Ya, jujur dalam hati Pak, pasti. Ya. Jadi itu konsep kita dalam beramal soleh. Sehingga kenapa Allah itu, ya, selalu mengulur-ngulur kita, ya, dalam setiap permintaan kita. Tujuannya apa? Ya, agar Allah tahu, ya, sebesar apa sih kejujuran kita dalam beriman kepada Allah. Karena masukkan uang ke tong masjid ataupun lain sebagainya,
Kan itu kan bentuk kejujuran iman. Iman itu jujur gak? Ente ngomong saya beriman, tapi ente gak mau masukkan uang ketong dengan ikhlas, ya. Kalau enggak kita bantu teman, ya. Ya Allah, ini bantu sahib nih 10 juta ya Allah. Ya. Kapan ya Allah digantinya ya Allah gitu. Gak diganti-ganti sampai sekarang. Ya. Kan kesel juga kan? Kesel Pak. Besok lagi kalau ada orang minjem, orang minta, aneh nggak mau kasih. Udah. Ya. Nggak ada bukti. Ya. Padahal dia nggak tahu Allah ganti dengan kesehatannya. Allah ganti dengan bisa jadi ketika di jalan dia mau ketabrak, Allah kemudian selamatkan dia. Bisa jadi ketika anaknya hampir wafat saat sakit panas nggak dingin nggak turun panasnya, Allah sehatkan dia, kan dia nggak tahu, ya. Dia nggak tahu padahal itu semua sebagai ganti dari apa yang telah dia keluarkan, apa yang telah dia kerjakan, kan seperti itu. Makanya Allah menyebut konsep dalam Al-Quran itu disebut apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini kaidah yang sangat besar. Kalau kau hitung nikmat Allah gak akan selesai. Allah itu cuman pengen ayo buktikan kejujuran imanmu. Ya dengan mengerjakan setiap perintah Allah. Di antaranya apa? Keluarkan apa yang kau miliki. Pasti yurbis sadaqat, Allah akan apa? Kembangkan itu. Tidak harus berkembang menjadi apa yang seperti yang kita keluarkan, tidak harus. Dia bisa berkembang dari jalan yang lain, dengan bentuk yang lain, atau dengan model yang lain. Bisa jadi. Ya, kita syukuri saja, alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu sebagai contoh ya, sebagai contoh satu dalil yang terkait dengan Allah akan menumbuhkan harta sedekah yang kita keluarkan. Makanya kan prinsip dalam bersedekah ya, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sering ini saya sampaikan ya. Ketika Nabi menyembelih seekor kambing, lalu kemudian Nabi perintahkan Aisyah untuk membagikan semua daging kambing tersebut. Namun Aisyah radhiyallahu taala anha meninggalkan sisa katif yang sebelah kanan, yaitu apa? Paha kambing yang paling depan sebelah kanan. Itu kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, hal baqiya syai' ya Aisyah? Apakah tersisa? Ya, apakah masih ada sisa wahai Aisyah? Kata Aisyah, masih ya Rasulullah, yaitu katif bagian kanan. Kata Nabi SAW, yang tersisa itu yang telah kau bagikan. Ya, itu yang tersisa. Kenapa? Karena ia akan menyisakan nanti di akhirat. Itu konsep sedekahnya Nabi. Coba antum, ya, antum punya uang berapa mas? Ya, coba bagiin dong ke teman-teman semuanya. Ya. Ya. Aduh Ustaz, sedikit Ustaz gitu. Buat sebulan gitu. Bayar kontrakan, bayar ini lain sebagainya ya. Pasti masih ada rasa takut ya. Pasti ada rasa takut. Ya mau, tapi kalau benar-benar ada faktanya, saya keluarkan 5 juta, besok pagi Allah ganti cash 700 kali lipat ya. Antum akan berlomba-lomba untuk mengeluarkannya ya. Jadi begitu ya. Nah inilah ya konsep sedekah yang digambarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan takut, akan berkembang apa yang kita keluarkan, pasti akan berkembang. Kalaupun tidak di dunia, Allah akan berikannya nanti kelak di akhirat, seperti itu. Tayyib. Kemudian yang keempat, ya, Allah akan menaungi orang yang mengeluarkan zakat dari panasnya hari kiamat. Oh, subhanallah. Ya, hari kiamat itu kalau diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi, hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ketika nanti manusia semuanya di alam semesta ini sudah diwafatkan, dihancurkan semua, jangankan manusia, alam semesta ini sudah hancur lebur. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi yang baru selain bumi yang kita pijak ini. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Allah akan mengganti bumi tapi selain bumi ini yang telah dihancurkan. Maka itulah yang disebut dengan mahsyar. Kata Nabi SAW bahwa kalian kelak nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hufatan uratan ghurlan. Kalian akan dibangkitkan Allah dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Tidak ada satu helai kain pun yang menutupi tubuh kita. Dan pada saat itu apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa jarak matahari dengan kita ini sekitar 1 mil. Entah 1 mil hitungan akhirat atau 1 mil hitungan dunia. Makanya bagi orang-orang yang mereka berada di mahsyar itu, maka mereka akan merasakan panasnya matahari itu sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya. Ada yang sampai mereka merasakan hingga keringat mereka itu sampai ke lutut. Ada yang keringat mereka itu mereka rasakan sampai ke pinggang. Ada yang di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya. Saat itu nggak ada naungan. Kita di dunia ini sekarang ketika kita merasa panas ataupun kedinginan bisa masuk Baitur Rahmah, ada AC. Ya kan? Enak, nyaman. Kalau kehujanan ya kita bisa berteduh. Tapi nanti di mahsyar tidak ada. Nah, Allah akan memberikan naungan bagi hamba-hambanya jika mereka menjadi golongan di antara 7 golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Nah, di antaranya adalah salah satu golongan itu adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin akhfa hatta la ta'lama yaminahu shimalahu ma tunfiqu yaminahu. Seorang laki-laki yang dia bersedekah. Ya. Dan dia sangat hati-hati dalam sedekahnya. Sehingga apa? Tangan kirinya itu dia sembunyikan agar supaya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Itu sedekah, jemaah. Ya, subhanallah. Itu sedekah. Antum tiba-tiba datang ke tempat saudara antum sesama muslim yang dia kekurangan, ya, masukkan aja ke dalam tulisi, akhi, saudaraku, ini rizq minallah, titipan dari Allah, ini buat antum. Sekarang enggak ngasih sedekah gini, tolong dipoto dong. Nah, subhanallah, dikirimkan ya. Kemudian ditulis, kami sebagai penyalur dana untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya. Yang lebih lucu lagi apa? Mereka nih yang membuat program seperti itu, mereka minta bagiannya juga. Subhanallah. Ya. Tujuan antum itu mau buka ladang pahala apa mau buka ladang pekerjaan, kan begitu. Jangan disamakan. Ya. Jangan disamakan, harus dibedakan. Jadi seperti itu. Itu yang harusnya antum lakukan. Nggak perlu buka donasi untuk orang lain begini, nggak perlu. Kalau mau bantu langsung ya bawa itu barang, kasih ke orang yang membutuhkan, selesai. Ya, selesai itu yang seperti itu. Ya, tapi terkadang perlu donasi, tapi donasi secara lingkup kecil saja. Kadang kita ini kalau nggak diwajibkan, kita nggak mengeluarkan. Pasti ya, jangankan yang 100.000, yang 10.000 aja susahnya minta ampun terkadang. Jadi begitu. Nah, itu harus ada pelatihan. Nah, pelatihannya apa? Ya ada lingkup kecil, ya sekelompok dari kita. Ayo kita mengeluarkan seberapa pun, kemudian kita donasikan ke orang lain. Itu lebih baik untuk apa? Untuk melatih hati kita. Tapi terkadang sudah dilatih-latih tapi enggak peka-peka juga, itu masih banyak yang seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan jemaah. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya yang masih terkait dengan fadilah atau keutamaan zakat. Insyaallah nanti kita akan bahas zakat ya. Dan tentunya antum jangan tanyakan sekarang, Ustaz hukum zakat profesi, saya enggak akan jawab. Ya, seperti itu saja. Wallahu alam bisawab. Ada yang ditanya silakan.
Naam. Waalaikumsalam. Oh, baik. Sebentar ya. Sebenarnya ini belum masuk kepada berapa nisab zakat yang harus dikeluarkan. Tapi biar ada gambarannya bahwa nisab zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 85 gram emas, 24 karat. Kalau emas sekarang berapa? 1 juta ya? Ya, beda sekitar 1 juta lah. Berarti antum punya uang minimal 85 juta, antum sudah wajib mengeluarkan zakat. Begitu. Apakah dikeluarkan setiap tahun? Iya. Kalau memang jumlahnya besar, keluarkan setiap tahun. Misal antum punya simpanan 500 juta, ya kan? Setiap tahun dikeluarkan, harus dikeluarkan sesuai dengan nominal terakhir yang antum miliki, dan itu dalam jangka waktu 1 tahun. Dan 1 tahunnya itu 1 tahun hijriyah ya, bukan 1 tahun masihiyah. Hitungannya adalah hijriyah. Begitu. Makanya jangan banyak-banyak kalau punya uang. biar nggak dituntut untuk mengeluarkan zakat ya. Bagilah ke teman-temannya ya. Gitu. Jadi kalau kita ini Pak menjadi seorang muslim itu masing-masing itu sadar akan kewajiban kita ke muslim yang lain. Nggak ada orang miskin di dalam Islam itu Pak. Ya, itu kembali kepada orang-orang kaya yang masih merasa miskin. Nah itu yang sulit ya. Maka Allah akan miskinkan hatinya terus, gak pernah Allah kayakan. Betul. Kayak semalam kita bahas tentang masalah apa? Musaqat dan muzara'ah kan. Dalam muzara'ah itu akad di mana saya punya lahan, kemudian saya memperkerjakan orang, benihnya dari saya, nanti dibagi hasilnya ketika panen. Itu muzara'ah. Nah, ada satu statement nih ulama mengatakan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Tapi ini juga pernyataan Nabi SAW juga. Kalau kau punya lahan yang lebih, maka pinjamkanlah ke saudaramu. Gak perlu kau minta hasilnya, agar supaya lahan itu digarap oleh saudaramu sama muslim. Subhanallah. Sebegitunya. Kalau kau punya motor 2, pinjamkan 1 ke saudaramu sesama muslim. Mungkin dia pengen ngojek tapi nggak punya motor. Kira-kira mau nggak kan gitu? Ya. Nah, itu yang menggerakkan itu yang menggerakkan itu iman ya kan? Ya. Contoh saja misal begitu. Yang menggerakkan iman. Makanya saya katakan kalau masing-masing kita ini sadar, ya, sadar akan kewajiban kita untuk saling membantu kepada sesama muslim. Nggak ada dalam Islam itu orang miskin. Tidak ada. Ya, kembali kepada orang-orang kaya yang masih belum sadar begitu. Atau sudah sadar tapi belum tergerak itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita aja ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.